Nah, orang yang memiliki inisiatif tinggi biasanya mereka adalah orang yang selalu proaktif nih dalam sebuah situasi ataupun masalah. Nah, untuk melihat seseorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau tidak ini, kita bisa lihat kalau di grafologi dari hurufnya. Kedua kandidat ini, berdasarkan tugas-tugasnya yang seorang digital marketer itu. Yang mana nih yang cocok dari kedua orang ini yang untuk menjadi seorang digital marketer? Enggak nih, dari kandidat 1 dan 2 ini, mana nih? Apakah ada yang direkomendasikan atau tidak? Halo, kembali lagi di 1000 Sharing Ringan di hari Rabu bersama saya, Dila. Nah, di hari ini saya mau analisa 2 orang kandidat yang akan ditempatkan menjadi seorang yang posisinya tuh krusial banget di dalam dunia digital. Bisa tebak nggak profesinya apa? Ya, benar banget. Digital marketer. Tapi sadar nggak sih, di tengah kemajuan teknologi yang pesat ini, perubahan perilaku konsumen bahkan kita juga merasakannya ya. Ternyata tuh sekarang itu makin banyak kita ke arah digital. Belanja sekarang digital, sistem pembayaran sekarang juga digital, kursus juga bahkan sekarang digital, dan masih banyak hal-hal lain yang sekarang tuh semuanya tuh serba digital. Jadi nggak heran ya kalau sekarang banyak perusahaan baik dari makro bahkan mikro pun meng-hire seorang digital marketer. Nah, tapi sebenarnya seorang digital marketer itu apa sih? Nah, yuk kita kenalan dulu dengan apa saja tugas dan tanggung jawabnya dari seorang digital marketer. Nah, jadi nanti Anda juga tahu nih apa aja yang kepribadian yang harus ada dan dimiliki oleh seorang digital marketer. Kalau lebih mudahnya, digital marketer ini adalah seorang marketer tapi di dunia digital. Nah, loh, itu gimana tuh? Nah, digital marketer ini biasanya yang akan bertanggung jawab untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola strategi pemasaran online. Nah, tugas pertama dari seorang digital marketer itu biasanya adalah memahami apa yang dicari oleh konsumen dan bagaimana mereka bisa mendapatkan produk dan layanan yang mereka butuhkan. Mereka harus mampu melakukan riset pasar dan analisa tren untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, contoh dari digital marketer, biasanya yang bekerja untuk brand suatu olahraga, itu bisa. Nah, pertama, mereka harus memahami apa yang dicari oleh konsumen. Apakah mereka mencari sepatu yang nyaman, atau mereka lebih mementingkan desain dan merek. Nah, atau mungkin juga mereka mencari sepatu olahraga yang tahan lama. Nah, untuk informasi ini, seorang digital marketing dan tim bisa merancang strategi pemasaran yang menargetkan kebutuhan dan keinginan konsumen. Setelah menargetkan kebutuhan dan dari hasil riset tersebut, digital marketer nanti akan langsung merancang dan menjalankan kampanye pemasaran di berbagai platform digital. Misalnya seperti di media sosial, di email, dan juga di website tentunya. Mereka juga harus mampu menghasilkan konten yang menarik dan relevan untuk target audiens, serta mengoptimalkan SEO dan menggunakan PPC. Itu istilahnya pay per click, berapa pembayarannya untuk iklan dan meningkatkan visibilitasnya di online. Nah, kalau kita lihat nih dari kedua kandidat ini, berdasarkan tugas-tugasnya yang seorang digital marketer itu, yang mana nih yang cocok dari kedua orang ini yang untuk menjadi seorang digital marketer yang punya kemampuan analitis, komunikatif, inisiatif, bahkan juga daya juang yang bagus. Nah, yuk sekarang kita analisa tulisannya dengan menggunakan metode grafologi. Mana yang cocok menjadi seorang digital marketer? Jadi, kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang digital marketer yang pertama banget adalah tentunya memiliki inisiatif. Nah, biasanya bentuk tulisan tangan orang yang memiliki inisiatif ini bisa kita lihat dari huruf T-nya. Huruf T-nya itu seperti ini. Nah, orang yang memiliki inisiatif tinggi biasanya mereka adalah orang yang selalu proaktif nih dalam sebuah situasi ataupun masalah. Mereka tidak bakal menunggu instruksi atau menunggu diperintah dulu dari orang lain sebelum memulai sesuatu. Tapi mereka akan memiliki dorongan sendiri untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, mereka juga cepat melihat peluang dan masalah sebelum orang lain, serta punya tekad yang kuat untuk mencari solusi dan mengambil tanggung jawab. Nah, berkaitan dengan seorang digital marketer, mereka harus memiliki inisiatif yang tinggi. Kenapa? Karena dengan adanya inisiatif yang tinggi, seorang digital marketer akan mendorong sebuah inovasi dan kreativitas. Jadi kemungkinan mereka bisa menciptakan strategi yang baru dan jadinya akan membedakan suatu brand dari brand yang lain, terlebih lagi dari pesaing mereka.
Nah, digital marketer ini juga harus jadi orang yang proaktif yang juga mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan cepat, mencari solusi kreatif sebelum masalah berkembang menjadi krisis. Selain itu, seorang digital marketer juga punya inisiatif yang tinggi, bisa mengidentifikasi peluang baru dan mengambil tindakan dan memanfaatkannya dengan dalam merespon perubahan dalam algoritma mesin pencari atau platform media sosial yang ada di luar sana. Nah, sekarang coba kita lihat dari tulisan kedua kandidat ini. Kalau kita lihat tulisan tangan kandidat 1, nah di sini secara keseluruhan nggak terlalu ditemukan ya huruf T yang mengalir, yang tarikan ke arah kanannya seperti tanda inisiatif tadi. Dan kalau misalnya kita lihat di kandidat yang kedua ini, juga belum ditemukan tanda huruf T-nya yang memiliki seperti tanda-tanda inisiatif. Oke, berarti ini menggambarkan kedua kandidat ini belum ditemukan tanda inisiatif pada tulisan tangannya. Nah, yang kedua yang dibutuhkan dari seorang digital marketer adalah kemampuan berpikir analitis atau analisa. Nah, untuk kita bisa mengetahui seorang itu memiliki kemampuan berpikir yang analitis atau tidaknya, kita bisa melihat dari huruf M dan N-nya yang biasanya sudutnya menajam seperti ini. Nah, seseorang yang memiliki tulisan tangan seperti ini biasanya memiliki pemikiran yang selalu ingin tahu. Dia senang membaca, meneliti, dan menganalisis semua hal yang memberinya jawaban. Dia mencari pengetahuan melalui observasi langsung dengan mendatangi langsung sumbernya daripada dia harus mengandalkan orang lain untuk memastikan bahwa fakta-fakta itu benar apa tidak. Nah, dengan kemampuan analitis yang kuat ini, seorang digital marketer biasanya bisa mengumpulkan, menafsirkan, dan memanfaatkan data, membuat keputusan yang didasarkan pada bukti yang nyata. Jadi bukan sekedar dari asumsi aja. Nah, dengan analitis yang kuat juga, seorang digital marketing biasanya itu mampu mengidentifikasi pola perilaku konsumen, mengevaluasi efektivitas dari berbagai saluran pemasaran, bahkan juga mengukur ROI, Return of Investment, dari setiap kampanyenya. Selain itu, kemampuan analitis ini memungkinkan mereka juga untuk melakukan A/B testing, menganalisa hasil, dan mengoptimalkan kampanye secara real time untuk meningkatkan kinerja. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat dari tulisan kedua kandidat ini lagi. Kira-kira mana nih di antara dua kandidat ini yang memiliki kemampuan analitis yang baik? Nah, sekarang kalau kita lihat dari tulisan kandidat pertama, di sini tulisannya itu cenderung menajam ya. Banyak di huruf M dan N-nya yang juga ada sudut-sudutnya terlebih di bawah. Nah, ini dibandingkan dengan tulisan kandidat kedua yang kalau ini cenderung bulat-bulat walaupun masih tetap ada sudut-sudutnya tapi di atas. Nah, ini tuh berarti sebenarnya kandidat kedua ini masih punya potensi analitis, tapi inilah yang paling dominan, kandidat 1 yang paling kuat kemampuan analitisnya. Nah, yang ketiga itu ada namanya fleksibilitas, fluid. Nah, untuk mengetahui seorang yang fluid ini, kita bisa lihat dari tulisan tangannya. Kalau kita lihat dari huruf G yang seperti angka 8, atau huruf yang mengalir seperti tibarnya yang nyambung ke huruf berikutnya. Nah, seperti itu. Nanti contohnya seperti ini. Nah, orang yang tulisannya seperti ini biasanya tipe orang yang fleksibel. Dia bisa beradaptasi dengan respon yang baik terhadap perubahan. Meskipun begitu, mereka tetap tenang dan fokus dalam menghadapi situasi yang sulit dan menemukan cara buat menyelesaikan tugas meskipun ada rintangan. Selain itu, mereka juga tipe orang yang multitasking dan bisa mengerjakan berbagai tugas sekaligus. Nah, berkaitan dengan seorang digital marketing, kemampuan fleksibilitas ini atau fluidnya ini berpengaruh dengan pekerjaannya. Perubahan algoritma pada platform seperti misalnya Google atau media sosial juga kan mempengaruhi visibilitas dan efektivitas sebuah campaign, sehingga kemampuan fleksibelnya ini baik dalam berpikir ataupun menghadapi situasi memungkinkan dia dalam menyesuaikan strategi yang cepat dan tepat. Nah, sekarang kembali coba kita lihat lagi dari kedua tulisan kandidat ini, tulisan yang fluid dan fleksibel. Kalau kita lihat kandidat pertama, kandidat kedua, oke. Kalau kandidat pertama lebih kelihatan ya, si ini fleksibilitasnya dibandingin kandidat kedua ini masih lebih tek-tek gitu, belum terlalu kelihatan. Nah, berikutnya ada namanya komunikatif. Kemampuan komunikasi ini penting dimiliki oleh seorang digital marketer karena dia juga perlu untuk mengelola campaign yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Nah, komunikasi yang jelas dan tepat adalah kunci untuk memastikan keberhasilan campaign tersebut. Selain itu, dengan komunikasi yang baik juga sangat penting untuk menyampaikan nilai dan manfaat produk dengan cara yang menarik dan persuasif. Tentunya juga mengatasi krisis dengan respon yang cepat dan efektif, serta meningkatkan keterlibatan audiens melalui interaksi yang menarik. Nah, untuk melihat seseorang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau tidak ini, kita bisa lihat kalau di grafologi dari hurufnya, huruf A dan O, itu huruf komunikasi yang di atasnya kebuka, seperti contoh yang ini.
Seseorang yang memiliki huruf A dan O yang terbuka seperti ini adalah seorang komunikator yang baik, yang bisa menyesuaikan gaya dan metode komunikasi tergantung dari audiens dan situasinya. Saat bicara, mereka menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari bahasa yang membingungkan. Mereka juga pandai menyesuaikan gaya komunikasi mereka sesuai dengan audiens. Apakah itu dalam presentasi formal, diskusi kelompok, atau mungkin cuma percakapan satu lawan satu dengan temannya. Sekarang kita analisa kedua kandidat ini. Kalau kita lihat dari huruf A dan O-nya, di sini kalau ada yang terbuka dan tutup. Tapi kalau kita lihat lebih dominan lagi, kebanyakan hurufnya kebuka ya. Nah, ini menggambarkan kandidat pertama memiliki komunikasi yang baik. Kalau misalnya di kandidat yang kedua, kalau di sini A dan O-nya nggak banyak yang terbuka, berarti ini menggambarkan bahwa keinginan berbicara kandidat kedua tuh belum terlalu tinggi dibandingin kandidat yang pertama gitu. Nah, Anda juga harus tahu, setelah menganalisa tulisan tangan seorang kandidat, kita tuh biasanya juga membuat laporan deskripsi kepribadiannya. Itu akan diberikan ke klien atau ke perusahaan yang bersangkutan. Nah, saya biasanya menggunakan aplikasi Grafo Insight Pro untuk membuat laporan deskripsinya, karena ya itu lebih mudah dan cepat. Saya tinggal masukin scoringnya, lalu pilih deskripsi yang pengen saya inginkan, udah deh jadi laporannya. Sesimpel itu. Nah, aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat laporan deskripsi kepribadian grafologi. Apalagi kalau Anda yang kliennya juga banyak, pasti ini akan sangat membantu Anda. Percaya deh. Nah, tanda yang terakhir, ada yang namanya responsiveness, cara orang merespon sesuatu. Nah, seorang digital marketer ini memiliki respon yang baik harusnya. Jadi kita bisa lihat itu nanti dari tulisan tangannya yang slant ke kanan. Jadi tulisan tangannya itu miring ke kanan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seorang yang memiliki responsiveness yang baik ini biasanya adalah orang yang selalu siap dan cepat dalam menanggapi berbagai situasi, baik itu dalam konteks pekerjaan, komunikasi, dan juga pelayanan. Mereka mampu menangkap dan merespon permintaan, pertanyaan, atau masalah yang muncul dengan segera. Nah, ini akan membuat mereka menunjukkan bahwa mereka itu menghargai waktu dan kebutuhan orang lain. Nah, digital marketer juga memiliki responsiveness yang baik, biasanya akan merespon dengan cepat terhadap perubahan tren, algoritma, dan perilaku konsumen, karena menurut mereka ini adalah sangat penting untuk segera direspon dan menjaga relevansinya dan efektivitas kampanye pemasaran. Dengan responsiveness yang baik ini, memungkinkan seorang digital marketer untuk segera menyesuaikan strategi mereka saat data atau feedback yang baru muncul, dan mengoptimalkan hasil kampanye secara real time. Nah, sekarang kita analisa lagi tulisan kedua kandidat ini. Coba kalau kita lihat kandidat yang pertama ini bukan tipe orang yang mungkin terlalu responsif ya. Dia cukup responsif, kemiringannya kanan tapi tidak terlalu kanan, jadi oke, lumayan cukup. Tapi kalau yang kedua ini ini kayak kalau kita bilang itu namanya orangnya objektif, jadi bukan tipe orang terlalu responsif kayak gitu. Nah, oke, berarti setelah kita analisa kedua kandidat tersebut, coba kita lihat kandidat pertama apa nih? Dari kebutuhan seorang digital marketing, dia tuh tipe orang yang analitis, cukup oke, bagus. Komunikasinya masih oke, dan memiliki fleksibel nih dalam berpikir. Nah, kalau misalnya yang kedua itu nggak terlalu analitis ya orangnya, terus juga kurang inisiatifnya juga nggak terlalu, kurang fleksibel juga, dan tipe komunikasi dia yang masih belum maksimal, dan juga dari responsifnessnya mungkin juga belum maksimal ya. Nah, kalau kayak gitu menurut Anda nih, dari kandidat 1 dan 2 ini, mana nih? Apakah ada yang direkomendasikan atau tidak? Kalau misalnya ada yang mau direkomendasikan, yang mana? Kalau tidak direkomendasikan, yang mana? Saya tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share dan di-like ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.